Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian masih tetap sehat walafiat dan kalian masih tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Eni masih di PJJ. Kita akan membahas tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah subtema yang ketiga, energi alternatif di pembelajaran yang pertama. Namun sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian tentu mengetahui bahwa kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. BBM atau bahan bakar minyak adalah energi yang penggunaannya paling besar sampai saat ini. Sehingga kita membutuhkan energi alternatif sebagai pengganti BBM. Karena semakin lama persediaan BBM akan semakin sedikit. Kalian pasti tahu bahwa BBM banyak sekali kita pergunakan. Kita mengendarai sepeda motor, mobil pasti menggunakan BBM. Ibu kalian ketika memasak juga pasti memerlukan bahan bakar walaupun bukan berupa minyak, karena saat ini sudah jarang kompor yang menggunakan minyak. Tetapi walaupun jarang masih ada kompor yang menggunakan minyak sebagai sumber energinya. Nah, karena pemakaian BBM yang begitu banyak sehingga kita membutuhkan energi alternatif. Sebagai apa? Sebagai pengganti bahan bakar minyak. Kalian tahu apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Seperti yang kalian lihat pada gambar, kita bisa memanfaatkan energi surya, energi air, dan energi angin. Nah, semua itu merupakan contoh-contoh energi alternatif. Ya, energi panas matahari, energi gerak angin, energi gerak air itu merupakan contoh energi alternatif. Panas matahari, gerak angin, air, dan angin dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, ternyata energi panas matahari, gerak air, dan gerak angin itu bisa kita rubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang kemudian digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sedangkan energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau Bayu atau disebut juga dengan PLTB. Nah, kalian bisa memanfaatkan energi-energi tersebut, energi matahari, energi air, dan energi angin. Pembangkit listrik yang berasal dari tenaga angin ternyata merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Dengan energi alternatif,
kita dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak, sehingga manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, anak-anak, tadi kalian tahu salah satu energi yang kita manfaatkan sebagai sumber energi alternatif adalah angin. Kalian tahu manfaat dari angin? Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Angin bisa bermanfaat bagi kegiatan manusia. Salah satu contohnya adalah untuk menggerakkan layang-layang. Dengan adanya angin, kita dapat menerbangkan layang-layang. Kalian tentunya sering menerbangkan layang-layang, terutama anak laki-laki. Anak laki-laki sering bermain layang-layang. Di mana biasanya mereka bermain layang-layang? Nah, ternyata bermain layang-layang itu biasanya dilakukan di tempat yang lapang, anak-anak. Kenapa? Karena tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, maka akan semakin cepat terbang dan gerak layang-layang, ya. Jadi, kalian dapat bergerak lebih leluasa jika berada di tempat yang lapang. Dan tempat yang lapang itu biasanya banyak angin, sehingga layang-layang kita akan cepat terbang dan bergerak. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat layang-layang sendiri, anak-anak. Layang-layang yang kalian buat bisa digambar dan diberi hiasan agar menarik. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Kalian dapat melihat begitu cantiknya layang-layang ini dengan warna-warni yang cerah. Kemudian, kalian bisa menggunakan garis untuk menghias layang-layang. Dan juga kalian bisa menggunakan bidang untuk menghias layang-layang. Nah, layang-layang ini setelah diberikan hiasan dengan garis dan diberikan corak yang berwarna-warni, terlihat lebih indah dan lebih menarik. Itu salah satu contoh dari manfaat angin, yaitu untuk menerbangkan layang-layang. Paham ya, anak-anak? Manfaat dari energi alternatif terutama angin. Nah, anak-anak, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Ibu harap kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan dan menyimak materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih juga ayah bunda yang tidak bosan-bosannya selalu membimbing dan menemani Ananda ketika belajar di rumah. Tetap semangat ya ayah bunda, dan semangat juga buat anak-anak walaupun kita belajar dari rumah. Selamat mengerjakan tugas ya anak-anak, dan jangan lupa kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Laksanakan 5M-nya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas supaya kita bisa memutus mata rantai virus COVID-19. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi ya anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.